saya akan belajar bagaimana caranya membuka pertemuan. Mungkin Bapak Ibu juga udah sering ya di sini ya. Jadi nanti secara bergantian teman-teman bisa membuka mata kuliah begitu. Karena kemarin sudah giliran yang pria untuk mata kuliah saya, mungkin saya meminta untuk yang mbak-mbak gitu untuk membuka mata kuliah. Kebetulan yang open cam adalah Mbak Umi. Monggo Mbak Umi mungkin bisa membuka kuliah kita pada pagi hari ini. Saya mulai ya Bu, ntar saya pakai mikrofon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, hari ini tepat hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 Desember. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa mengikuti kuliah dasar administrasi kesehatan. Dasar kesehatan masyarakat. Sesuai dengan yang dibagikan materi oleh Ibu Desi, hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular, benar, dan pencegahannya. Kemudian apalagi nih Bu dibaginya. Semoga teman-teman semua kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, sehingga kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Mungkin cukup sekian ya, bila banyak kata yang salah, saya minta maaf. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi. Ya, jadi hari ini kita akan ngapain ya? Jadi rencananya tadi saya udah umumkan di dalam WhatsApp group kalau kita nanti akan hari ini lebih banyak diskusi. Mungkin nanti dari teman-teman di sini akan, karena ini cuma ada 6 orang ya yang mahasiswanya yang hadir, mungkin akan dibagi menjadi 2 kelompok aja. Nanti bisa minta tolong bantuannya ya Mas Putra. Untuk sebelum kita membagi kelompok, mungkin akan saya review kemarin pertemuan kita di... Oh iya, saya belum berkenalan sama Kang Hertu ya. Selamat datang Kang Hertu di mata kuliah Dasar Pendidikan Masyarakat. Terima kasih Bu Desi. Iya. Karena ini mungkin kuliahnya pagi, jadi saya juga mohon maaf kemarin lupa untuk mengingatkan, tapi sebenarnya di dalam LMS itu sudah ada jadwal kita, jadi mungkin kalau teman-teman yang melihat LMS-nya sudah tahu sebenarnya jadwalnya tanpa harus diingatkan terlebih dahulu ya, tapi nggak apa-apa. Untuk pelajaran kita ke depannya juga saya juga kemarin agak ke-skip karena ya terlalu ada beberapa tugas yang urgent gitu kan. Ini harusnya kita kan memang pertemuan itu di topik 4 hari ini. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti ada di topik 6 tanggal 25 Desember. Nah, nanti ada tutor. Tadi kebetulan tutornya izin sama saya karena jadi saya masih belum bisa mengenalkan kepada teman-teman, tutor teman-teman sekalian gitu kan. Untuk dasar administrasi kesehatan ini, alhamdulillah kita dapat tutor di wilayah Jogja. Jadi dimanapun wilayah teman-teman, karena mungkin kegiatan tutorialnya masih tutorial online, jadi masih memungkinkan gitu ya kalau tutornya itu adalah tutor yang di Jogja seperti itu. Nah, nanti tutor kita namanya Mas Riga, insya Allah nanti mungkin akan saya perkenalkan di pertemuan ke-7 sama teman-teman sekalian. Nanti Mas Riga bisa mereview kuliah kita di topik pertama sampai dengan topik ke-7. Nah, untuk hari ini memang kita masuk di topik pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Semoga teman-teman sudah membaca di topik 1 sampai topik 3. Mungkin nanti yang Pak Hertu sama Mas Renaldi ya yang baru masuk ya. Itu nanti agak
agak lari sedikit sih, nggak banyak Pak. Cuma di topik, oh sorry Kang Hertu, maunya dipanggil Kang. Gitu ya Kang. Ya, beginilah Kang, apa namanya, situasi kelas kita di Prodi. Saya tidak mau terlalu kaku, karena kita mungkin Mbak-mbak dan teman-teman di sini usianya lebih jauh dari saya. Jadi kita lebih ke arah sharing-sharing saja, seperti itu. Nah, kita coba mereview di pertemuan ketiga, itu dasar dan ruang lingkup epidemiologi. Mungkin untuk teman-teman yang sudah membaca, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau dibagikan untuk sebagai bahan diskusi mungkin. Yeay, tidak ada. Kalau tidak ada berarti udah ngerti semua. Jadi, kalau review berarti cuma pengantar aja ya Bapak Ibu. Teman-teman, kalau pengantar aja mungkin akan sedikit saya jelaskan sedikit aja. Sesuai dengan namanya, epidemiologi itu berhubungan dengan 3 hal, yaitu tentang distribusi, tentang frekuensi, dan tentang determinan penyakit. Nah, 3 hal ini memang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk frekuensi itu seperti apa sebagai tenaga pelayan kesehatan, mungkin kita nanti akan banyak ada tugas untuk bagaimana cara menemukan masalah kesehatan, bukan membuat masalah kesehatan ya, tapi menemukan masalah kesehatan. Karena kalau nanti hubungannya itu kita di skripsi atau di karya tulis ilmiah begitu ya, banyak yang saya lihat bahwa teman-teman mahasiswa itu lebih cenderung untuk meneliti yang sebenarnya masalah kesehatan itu belum terlalu urgent gitu. Banyak yang meneliti masalah kesehatan yang belum terlalu urgent, padahal di luar sana banyak sekali masalah kesehatan yang sebenarnya urgent yang bisa teman-teman teliti, seperti itu. Kemudian mengukur masalah kesehatan. Ini tadi hubungannya apa, urgenitasnya tuh seperti apa. Walaupun itu memang adalah salah satu masalah kesehatan, apakah urgent sekali atau tidak terlalu urgent seperti itu. Jadi harapan saya nanti misalnya, walaupun ini masih terlalu dini untuk teman-teman memikirkan judul skripsi apa yang bakalan diambil, tapi mungkin ini bisa karena supaya nanti kita gerak cepat gitu ya, lulusannya juga cepat, bisa sambil dipikirkan dari awal sebenarnya masalah apa sih di Indonesia ini yang perlu untuk diperhatikan dan perlu kita angkat masalahnya, seperti itu. Kemudian akan membahas tentang distribusi. Distribusi itu yang berhubungan dengan tempat, orang, dan waktu. Maksudnya di sini adalah tempat, orang, dan waktu. Orang ini manusia ya. Siapa saja sih yang beresiko untuk kena penyakit tersebut gitu. Siapa saja yang beresiko. Tempatnya, selain orang, tempatnya di mana aja tuh yang beresiko untuk kena masalah tersebut gitu, masalah kesehatan tersebut. Misalnya ya, kalau kita membicarakan tentang contoh penyakit DBD gitu ya. Manusianya siapa? Manusia yang mungkin yang penduduknya itu banyak, padat. Penduduk padat. Tempatnya yang seperti apa? Tempat mungkin di wilayah Jakarta yang penduduknya padat gitu, di wilayah perkotaan seperti itu. Kemudian waktunya kapan? Nah, waktu kapan ini DBD itu kan tidak sepanjang setiap bulan dalam 1 tahun ya Bapak Ibu. Dia kan adalah salah satu penyakit yang biasanya akan meningkat kasusnya ketika di musim penghujan. Di musim-musim seperti ini nih mulai nih kalau kita tidak menerapkan 3M, menguras, membersihkan tempat-tempat sampah yang bisa menimbulkan faktor resiko yang tinggi seperti itu ya. Menimbulkan larva jentik, perkembangbiakan larva jentik yang banyak seperti itu. Kemudian membersihkan sekitar rumah seperti itu. Nah ini, kalau kita berbicara tentang epidemiologi memang ada 3 hal.
Kemudian determinannya seperti apa? Maksudnya di sini merumuskan hipotesa apa aja sih sebenarnya masalah fokus masalahnya itu seperti apa gitu. Fokus masalahnya misalnya kalau saya contohkan DBD tadi, oh ternyata ini masyarakatnya masih belum sadar, belum mendapatkan penyuluhan sama sekali misalnya di wilayah tersebut tentang bahayanya penyakit demam berdarah gitu misalnya. Itu kan bisa masuk di wilayah merumuskan masalah. Kemudian menguji apakah betul masyarakat tersebut belum pernah mendapatkan, kita cross check lagi dan menarik kesimpulan. Oh, ternyata masalahnya kenapa tingkat DBD-nya tinggi ya memang sebenarnya udah dapat kok misalnya ya, udah dapat 1 sampai 2 kali penyuluhan tapi masyarakatnya aja yang agak bandel nih, masih belum sadar dini tentang bahayanya DBD itu seperti apa, seperti itu. Ini mungkin sudah dibaca sama teman-teman. Ruang lingkupnya itu tadi berhubungan dengan topik hari ini, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Kecelakaan juga termasuk salah satu ruang lingkup epidemiologi. Kecelakaan ini termasuk adalah kecelakaan kerja. Mungkin akan kecelakaan kerja itu fokusnya lebih ke K3 ya nanti ya. Terus kecelakaan lalu lintas pun masuk ke dalam ranah kesehatan gitu teman-teman. Kemudian bencana alam dan sebagainya. Mungkin ini yang di wilayah Jawa Timur bisa kan sekarang lagi ada masalah di Semeru. Nanti akan ada banyak tuh masalah-masalah kesehatan yang akan muncul setelah biasanya bencana alam, entah itu masalah perairan yang menyebabkan jadi diare gitu ya, masalah perilaku hidup bersih pengungsi gitu akan banyak masalah biasanya. Tapi masalah memang banyak sih. Tapi masalah kesehatan itu memang banyak sih. Jadi ya kita sebagai tenaga kesehatan memang mempunyai tugas yang sedikit banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi itu tadi tentang pengantar epidemiologi, karena cuma saya review. Nah, kita lari ke teori yang kedua. Teori kedua itu belum saya buka. Nah, ini. Prinsipnya epidemiologi tadi mempelajari sekelompok manusia yang mengalami masalah kesehatan, menunjuk kepada banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan, ini berhubungan dengan urgenitasnya seperti apa. Kemudian kegunaannya banyak sekali, walaupun kita ini adalah jurusan administrasi kesehatan, tapi memang epidemiologi ini adalah kebanyakan hal-hal yang dasar yang berhubungan tentang penyakit. Kenapa teman-teman nanti harus mempelajari ini? Mungkin teman-teman yang di Zoom pertama sudah saya sempat singgung, saya jelaskan bahwa kepentingannya adalah nanti teman-teman ke arah bagaimana membuat sebuah program kesehatan yang baik atau kebijakan kesehatan yang baik, di mana nanti tujuannya adalah bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu di wilayah Bapak Ibu misalnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang memang fokus kerjanya pengen ke arah tenaga pelayanan kesehatan seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, frekuensi. Kemudian istilahnya bisa dibaca masing-masing Pak Ibu. Nah, ini mungkin ini yang agak lebih saya tekankan. Nah, ini perhitungan. Jadi di dalam frekuensi epidemiologi, frekuensi penyakit, itu ada beberapa perhitungan yang dimana ini penting juga untuk Bapak Ibu ketahui, kaitannya seperti yang saya katakan tadi untuk membuat program, agar programnya itu bisa tepat sasaran. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa perhitungan frekuensi penyakit. Ada rate, rasio, proporsi, insidensi, prevalensi, angka kematian kasar, kemudian angka kematian fokus angka kematian spesifik, kemudian angka kematian spesifik untuk CFR-nya gitu. Nanti kita coba bahas satu-satu. Untuk yang rate
rate itu merupakan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk di mana peristiwa itu berlangsung dalam satu batas waktu tertentu. Jadi ini biasanya angka rate ini dihitungnya dalam satu waktu tertentu. Kata kuncinya dalam satu batas waktu tertentu. Jadi misalnya dari bulan Januari sampai dengan Desember gitu ya. Besarnya peristiwa apa yang diamati nih misalnya apa ya, misalnya kalau kita mengangkat tentang Semeru kemarin, siapa aja yang terdampak, berapa aja sih orang yang terdampak kena Semeru misalnya ada di daerah Lumajang ada 100 kepala keluarga. Nah itu nanti 100 kepala keluarga dibagi dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, atau sampai waktu bencana itu sudah ditentukan berakhir oleh pemerintah gitu. Biasanya kan ada tuh pemerintah menentukan waktu bencana, misalnya kemarin itu bencana dimulai tanggal berapa sih ya? Sekitar tanggal 7 gitu ya, misalnya tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, biasanya ada kayak gitu. Nah, sampai waktu itu ditentukan pemerintah berakhir kapan. Nanti ini yang A ini adalah yang terdampak, yang A plus B ini adalah populasi yang beresiko. Dalam artian seluruh populasi wilayah Jawa Timur, kalau yang beresiko itu. Begitu. Tapi teman-teman udah mempelajari ini ya? Maksudnya udah sempat membaca yang ini ya? Kemudian untuk rasio itu merupakan perbandingan dua kuantitatif, maksudnya dua kuantitatif itu adalah kalau kita penduduk Indonesia tuh masih ada 2 jenis kelamin, semoga kedepannya tetap 2, wanita dan laki-laki gitu ya, jangan ada jenis kelamin ketiga. Nanti pembagiannya adalah misalnya ada yang sakit tipes nih, contohnya ya, sakit tipes jumlah penderita laki-lakinya sebanyak 30 orang dan jumlah perempuannya sebanyak 15 orang. Nah, rasio ini mau dilihat rasionya berapa sih gitu. Rasio untuk penyakit tipes ini apakah lebih besar perempuan atau lebih besar laki-laki. Nah, melihat perhitungan ini ternyata 2:1, yang artinya laki-laki itu sebenarnya punya resiko lebih besar untuk sakit tipes dibandingkan yang perempuan, seperti itu. Proporsi, kalau proporsi itu jumlah kematian atau jumlah orang yang terkena kasus tersebut atau penyakit tersebut dibandingkan dengan keseluruhan. Dibandingkan dengan keseluruhan yang artinya misal di bulan Januari ada orang yang kena kanker paru, sekitar 10 orang misalnya. Ini yang A ini. Kemudian X dan Y-nya ini adalah jumlah seluruh orang yang pernah kena kanker paru dalam 1 tahun. Jadi pada bulan Januari dibagi 1 tahun jumlah orang yang kena kanker paru. Begitu. Atau bisa juga proporsi jenis kelamin, perempuan dan laki-laki juga bisa. Nah ini, mungkin kita akan fokus di insiden rate. Saya stop share screen dulu, mau menampilkan untuk insidensi dan prevalensi. Nah ini. Nah, ini rasio proporsi tadi ya. Nah, kalau kita ngomong tentang insidensi dan prevalensi ya teman-teman ya. Insidensi dan prevalensi ini kita itu fokus kepada namanya kasus kesakitan. Kalau insidensi ini adalah kasus insiden itu kan berarti hal-hal yang baru saja terjadi gitu kan. Kalau prevalensi ini adalah jumlah insidensi. Jumlah kasus yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Itu kata kuncinya.
Kalau kita berbicara tentang insidensi atau prevalensi, kalau insidensi itu adalah bagaimana kita menghitung jumlah persentase orang yang baru saja sakit pada waktu itu. Kalau prevalensi itu adalah jumlah keseluruhan dalam satu waktu tertentu. Nah, ini rumusnya. Insidensi itu kasus baru pada waktu tertentu. Jadi tidak dihitung tuh, kalau ngomongin kasus baru kan berarti kasus bulan ini aja, berarti kasus bulan ini itu adalah kasus per tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Itu kalau ngomongin kasus baru. Atau kalau kita ngomongin KLB misalnya ya, dulu sebelum adanya COVID itu menjadi pandemi kan baru KLB dulu. KLB itu adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu biasanya kalau untuk kasus influenza flu burung H1N1 atau corona gitu kan, corona itu sebelumnya sudah lama ditemukan teman-teman, bukan baru-baru ini. Nama corona itu sebenarnya udah lama ditemukan, tapi mungkin kasusnya pada saat itu di Wuhan memang sangat amat banyak, jadi itu mengakibatkan pandemi di Wuhan saat itu. Kemudian menularlah untuk negara lain seperti itu. Nah, untuk kasus corona itu kalau menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, satu kasus aja udah masuk kejadian luar biasa sebenarnya. Tinggal apakah pemerintah setempat itu mau memblow up kejadian luar biasa itu menjadi benar-benar kasus kejadian luar biasa atau tidak. Karena saya ingat waktu dulu di Indonesia, Pak Menteri sempat mengatakan bahwa nggak ada itu corona masuk Indonesia ya, padahal saat itu kasus pneumonia di Indonesia itu pas lagi tinggi-tingginya, mungkin karena kita tenaga kesehatannya belum mendapatkan beberapa pelatihan untuk melihat perbedaan antara sakit influenza biasa atau sakit corona gitu. Jadi mereka menganggap karena itu pada saat itu memang musim hujan, jadi paling itu cuma kasus penyakit nafas biasa, pneumonia biasa atau sakit influenza biasa. Padahal kalau prediksi kami orang etit gitu ya, melihat itu adalah suatu kecenderungan pada saat itu di bulan Januari, Desember itu sebenarnya kasus di Jakarta itu udah sangat tinggi untuk yang influenza dan pneumonia. Tapi mungkin karena tidak terdetek, itu tadi kelengahan kita, jadi tidak tahu itu corona. Nah, kasus baru, balik lagi ke insidensi, kasus barunya itu berarti kasus per 1 bulan itu atau per 1 waktu tertentu, atau sampai pemerintah misalnya yang KLB ya menetapkan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal sekian adalah waktu KLB. Pemerintah setempat, maksudnya pemerintah setempat ini adalah daerah, provinsi, atau dalam ruang lingkup nasional dan global gitu. Dibagi dengan yang beresiko terhadap penyakit selama periode waktu itu. Nah, yang beresiko itu kalau misalnya kita ngangkat virus corona kan artinya semua usia ya. Semua usia ya, berarti dibagi dengan jumlah penduduk saat itu. Nah, insidensi, perhitungan insidensi, tiap penyakit itu berbeda-beda. Karena berhubungan dengan faktor resiko. Kalau kita ngomongin kanker paru ya berarti yang paling beresiko siapa? Nggak mungkin kan anak kecil. Bapak-bapak yang paling beresiko. Bapak-bapak yang paling beresiko untuk kanker paru. Yang artinya di sini adalah jumlah laki-laki, bukan jumlah penduduk ya, jumlah laki-laki. Kanker serviks. Nah, kalau kita ngomongin insiden kanker serviks, tapi biasanya insidensi ini lebih ke arah untuk melihat urgenitas untuk penyakit menular. Kalau penyakit menular ada sih, ada, tapi ya jarang gitu untuk dihitung insidensinya. Lebih ke arah biasanya kalau insidensi ini pandemi, kejadian luar biasa, seperti itu. Kalau yang untuk penyakit tidak menular biasanya lebih ke arah prevalensi, ini untuk yang biasa dihitung ya di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, siapa saja sih yang beresiko? Walaupun dia pada dalam keadaan sehat, tapi kalau dia masih beresiko itu adalah misalnya kayak kanker paru tadi ya, dia laki-laki, walaupun dia sebenarnya nggak sakit saat ini.
itu masuk di yang ini, penjumlahan ini. Gitu. Dibagi dengan orang yang sakit dibagi dengan orang yang sehat tapi beresiko. Kalau sehat tapi tidak berisiko, misalnya orang yang tidak pria yang tidak merokok, ya tidak masuk jumlah di bawah sini, Bapak Ibu. Yang beresiko itu adalah pria yang merokok gitu. Itu masuk insidensi. Kriterianya kalau kita ngomongin data di Dinas Kesehatan, itu yang bisa diukur untuk insidensi adalah yang memiliki data lengkap dan akurat. Angka numerator, angka atas ini, penyakit dan kriteria diagnosisnya itu sama. Harus sama tuh dalam artian satu definisi gitu. Jumlah penduduk di pertengahan tahun. Ini maksudnya jumlah penduduk itu jumlah penduduk yang beresiko. Kemudian kalau prevalensi, tadi kalau ngomongin insidensi adalah kasus baru, kalau prevalensi itu adalah jumlah kasus lama. Maksudnya dalam arti jumlah kasus lama itu ya yang dihitung dalam satu periode waktu, biasanya per 1 tahun, seperti itu. Nah, lanjut ya. Ada 2 macam bentuk prevalensi penyakit di satu titik waktu tertentu dan di periode waktu tertentu. Satu titik waktu tertentu itu, kalau periode kan biasanya tahunan, kalau satu titik waktu kayak pandemi COVID, berarti kan kita memulai perhitungannya untuk angka bawah itu adalah pada tahun 2020 bulan Maret sampai dengan saat ini. Kalau mau dihitung Desember. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, biasanya kalau untuk insidensi itu untuk studi etiologi, yang dimana itu adalah kasus-kasus baru. Kalau ini adalah prevalensi, biasanya digunakan untuk kasus tidak menular, yaitu kasus kronis. Untuk tujuannya adalah untuk perencanaan kesehatan, pembuatan program kebijakan kesehatan, dan melihat seberapa besar sih beban penyakitnya untuk bebannya untuk Indonesia gitu. Nah, ini hubungannya. Hubungan insidensi sama prevalensi. Kita simulasikan seperti air keran dan bathtub. Kalau insidensi itu adalah ketika kita buka kerannya, kan air keluar ya ke dalam bathtub. Nah, air yang keluar ini adalah insidensi, yang artinya adalah kasus baru yang masuk. Kasus baru yang masuk ke dalam bathtub ini. Kasus baru masuk gitu ya. Kalau ngomongin COVID ya, kasus bulan Januari masuk nih ke sini. Kasus bulan Februari masuk nih ke data. Kasus sampai dengan kasus Desember masuk data ini. Nah, di data ini barulah kita memperhitungkan yang namanya prevalensi. Beban penyakitnya itu seberapa besar sih untuk COVID gitu ya. Nah, kemudian ini adalah community, bathtub is community, ini maksudnya adalah orang-orang yang sakit COVID, misalnya kalau kita contohin COVID tadi. Orang yang sakit COVID ini ada 2 keluaran, ada 2 output, apakah dia meninggal ataukah dia sembuh. Gitu. Kalau dia meninggal datanya berapa, kalau dia sembuh datanya berapa. Seperti itu. Oke, sekarang tadi prevalensi. Kalau CDR tadi udah ada ya. Nah, ini fase riwayat alamiah penyakit. Ini sengaja tidak saya tampilkan karena nanti teman-teman sebenarnya akan mendapatkan lagi di semester 2 dasar epidemiologi, tapi ini saya jelaskan aja karena ada beberapa yang kemarin itu mengangkat diskusi tentang COVID, masa inkubasi gitu ya. Nah, jadi fase alamiah penyakit itu ada masa-masanya. Ada masa prepatogenesis, itu di mana manusia kita itu berpaparan dengan orang yang sakit atau kita berpaparan dengan virus tersebut atau bakteri tersebut, itu masa prepatogenesis. Nah, biasanya ini masa prepatogenesis ini bisa dibilang kayak masa penularan gitu.
kita kena kontak sama orang sakit atau kita kena kontak orang yang virus tersebut gitu. Kemudian setelah masa prepatogenesis ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini kita belum ngerasain gejala apa-apa. Si virus masuk, kita masih belum ada gejala apa-apa, belum tahu nih kita ada apa-apanya gitu. Yang kelihatan nanti ketika di fase klinis. Sakit dini baru gejala panas gitu ya, terlihat ada demam, ada mual, ada muntah, ada diare gitu. Baru gejala terlihat. Baru kalau ini beda-beda ya tiap penyakit ya Bapak Ibu. Biasanya kita sering dengan namanya tracking EPID gitu kan ya, tracking gitu ya. Tracking itu kita lakukan di masa-masa prepatogenesis ini. Kalau ngomongin COVID, ada tracing COVID, itu tracing COVID kita lakukan di masa prepatogenesis ini. Gimana caranya? Caranya adalah menanyakan, aktif menanyakan kalau orang tenaga kesehatan ke rumah gitu misalnya, dalam satu rumah misalnya ada yang sakit ya si bapak ya. Nah, kita nanyain siapa aja sih yang berpaparan selama 14 hari, kan masa inkubasi COVID kan ada 14 hari tuh. Siapa aja yang berpaparan selama 14 hari sama si bapak ini. Itu di masa ini, untuk melihat siapa aja yang bakalan beresiko ke sini, dan siapa akan yang ke sini, dan akan yang ke sini, selanjutnya. Di fase klinis ini biasanya baru ada sakit, baru ada pemeriksaan ke dokter gitu ya. Baru nanti dokter menentukan diagnosis dini gitu. Nah, lanjut ke masa ini, baru gejalanya terlihat, setelah terlihat tahap lanjutnya adalah pengobatan. Setelah pengobatan nanti pasca patogenesis itu kalau pengobatan apakah dia setelah diobatin masih ada tetap terus-menerus, kayak misalnya penyakit diabetes, hipertensi, kemudian penyakit tidak menular gitu kan ya, biasanya kronis, sekali kena ya udah kita tinggal bisa apakah kita memperbaiki pola hidup dan pola makan atau kita akan terus-terusan mengkonsumsi obat gitu, atau meninggal atau karier ini dalam artian dia bisa menjadi cacat atau bisa sembuh total. Seperti itu. Saya lanjut ke Nah ini kita udah masuk di saya mau menjelaskan CFR dulu sih. Angka kematian. Gimana cara menghitung angka kematian gitu. Angka kematian tuh soalnya sangat amat banyak. Nah ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang perhitungan angka kematian, itu ada angka kematian kasar, CDR. Angka kematian kasar ini tidak menentukan, kita tidak tahu nih yang mati karena sakit apa, yang mati karena penyakit apa, nggak tahu. Yang penting seluruh populasi yang meninggal pada tahun itu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun itu. Ini periodenya sama, kalau ngomongin CDR. Kemudian lanjut ke ini CFR, case fatality rate, karena ini kenapa saya sebenarnya di materi itu belum ada, cuman saya mau ngasih pengantar aja, biar kalau misalnya ada di satu artikel ada kata-kata case fatality rate, teman-teman bisa tahu gitu apa sih case fatality rate gitu ya. Case fatality rate itu perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu. Case fatality rate satu penyakit tertentu, yang artinya misalnya 1 tahun ini yang meninggal karena COVID berapa, dibagi dengan semua jumlah penderitanya. Semua orang yang kena COVID dalam 1 tahun ini berapa. Yang meninggal karena COVID dibagi dengan jumlah orang yang sakit COVID pada 1 tahun itu. Itu case fatality rate. Tujuannya di sini melihat urgenitas penyakitnya. Semakin tinggi case fatality rate, semakin urgent.
untuk bisa kita dahulukan dan kita prioritaskan masalah penyakit itu. Gitu. Misal di satu wilayah, karena per wilayah kalau ngomongin COVID kan semua dampaknya sama. Kalau ngomongin penyakit lain, misal kayak apa ya? Kayak DBD misalnya, kan karena musim-musim DBD ya Bapak Ibu. Karena DBD misalnya demam berdarah, itu kita lihat nih case fatality rate-nya tahun ini berapa. Nah, itu juga tujuannya untuk membandingkan tahun kemarin, tahun 2020, itu apakah meningkat atau menurun kasus kematiannya. Kasus urgennya apakah menurun, seperti itu. Kalau dia meningkat, artinya kan sangat urgent. Mungkin nanti kan biasanya kalau Dinas Kesehatan itu akan mengukur 10 prioritas masalah di wilayah tersebut, Bapak Ibu. Datanya ada 10 itu, nanti tingkatannya biasanya ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular di situ. Nah, cara mereka menghitung urgenitasnya itu ya ini salah satunya. Melihat prevalensi, angka prevalensinya berapa dan CFR-nya berapa. Ketika kedua-duanya ini tinggi, berarti itu masalah urgent gitu, yang memang harus ditanggulangi terlebih dahulu dibandingkan dengan masalah kesehatan yang lain. Seperti itu. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya, jumlah yang mati karena sakit tersebut dibagikan dengan jumlah yang sakit berapa. Nah, topik 2 udah selesai di review. Sekarang lanjut di topik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah ada yang membaca topik ketiga? Izin bertanya, Bu. Oh, enggak, monggo. Ya. Pak Her. Terima kasih Bu Desi atas pemaparan di topik ketiga epidemiologi. Saya langsung ke stakeholder terkait Ya. menentukan atau yang berhak memberikan rekomendasi sesungguhnya di lapangan itu secara praktis. Misalnya tadi kasus di korban erupsi di Lumajang. Kemudian yang sedang happening sekarang adalah corona. Apakah itu berjenjang Bu Desi pengalaman di lapangan, laporan dari mulai tingkat klinik atau dokter jaga di tiap-tiap kampung, desa, atau dari laporan Bapak atau Ibu Ketua atau Kepala Puskesmas sampai ke tingkat kecamatan, kota, sampai dinas, sampai ke provinsi, bahkan ke pusat, ke Kementerian Kesehatan. Mohon arahan Ibu tentang kaitan epidemiologi dengan surveillance tadi, Bu. Jadi masyarakat bisa memahami fakta yang sesungguhnya daerah mana yang paling istilahnya level 1, level 2 itu indikator juga. Saya masih Sarawak masih kurang mudah tuh, Bu Desi. Misalnya Jogja level 5 kategorinya apa, kemudian di Jakarta karena padat penduduk level 1. Nah, itu yang membandingkan sehingga kita masyarakat paham bahwa kita jangan bepergian ke daerah tersebut karena levelnya level 1 riskan. Oh, kita masih aman, nanti akhir tahun liburan ke Yogyakarta karena levelnya aman. Terima kasih, Bu Desi. Ya, baik Kang Hercu, terima kasih. Tadi yang pertama, pelaporan berjenjang. Pelaporan berjenjangnya dari mana? Kalau kita kasus yang di Lumajang itu, biasanya itu kita pelaporannya, kalau pengalaman saya di penanggulangan bencana epidemiologi, itu dari kita mencari kepala RT, RW, dan lurah dulu, Pak. Mencatat atau mensurvei berapa saja jumlah kepala keluarga. Biasanya kan dihitung per kepala keluarga. Apakah ada data-datanya? Apakah siapa kepala keluarga mana saja yang terdampak? Seperti itu. Nah, nanti dari kepala RT itu menuju ke kelurahan, di cross check lagi satu kelurahan apakah betul seperti itu. Setelah di cross check ke kelurahan, barulah yang terdampak kan hubungan stakeholder-nya dengan kalau kita di kesehatan adalah fokus ke kesehatan gitu ya. Baru nanti puskesmas terkait akan melihat lagi, meng-cross check lagi data-datanya seperti itu, Pak. Meng-cross check ke lapangan lagi. Apakah betul Bapak A gitu kan menderita asma saat ini gitu kan karena efek efek letusannya itu ya. Apakah betul Bapak B gitu kan kena larvanya untuk bagian tubuh, kemudian apakah betul si anak C ini mengalami diare karena
PHBS yang ada di dalam penampungan seperti itu. Nah, biasanya per masing-masing divisi itu ada, kan kalau di puskesmas itu ada divisi penyakit menular. Saya kurang ngerti ya kalau di rumah sakit seperti apa. Kalau yang di pemerintahan itu ada divisi penyakit menular dan tidak menular. Nah, nanti akan ada 2 orang yang bertanggung jawab dari puskesmas itu untuk meninjau langsung di lapangan, kemudian pendataan. Setelah itu datanya dari puskesmas baru disetorkan ke dinas kabupaten. Baru nanti dari dinas kabupaten melaporkan ke dinas provinsi dan selanjutnya baru dilaporkan ke kementerian. Seperti itu Bapak kalau untuk jenjang pelaporannya itu yang untuk bencana. Nah, kalau untuk kalau untuk bencana itu stakeholdernya kita juga bisa dapat dari kepolisian, TNI, biasanya karena mereka itu akan membantu pendataan karena tidak mungkin semua petugas puskesmas yang akan melakukan, mereka akan koordinasi bekerja sama gitu ya untuk TNI, kemudian relawan, kemudian polisi gitu. Sama pihak rumah sakit. Nah, kalau yang untuk di rumah sakit ini yang khusus bukan hanya terdampak dan risiko terdampaknya saja, tetapi juga menghitung kalau di rumah sakit ini fokusnya ke arah yang mengalami sakit yang saat itu langsung terdampak gitu misalnya. Misalnya kemarin yang di Lumajang ya, karena itu ada hujan abu gitu kan, langsung ada yang asma kan biasanya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas gitu pelayanan kesehatannya. Nah itu mereka khusus untuk menyetor data-data siapa saja sih yang sakit. Kemudian di cross check nih lagi ke dinas kesehatan, si dinas kesehatan baru meng-cross check ke RT, RW dan kelurahan begitu Pak. Kalau corona itu ada stakeholder Satgas, ada rumah sakit, klinik, puskesmas, dinas kesehatan juga sekarang ikut gitu ya. Lebih rumit, bukan lebih rumit sih. Semakin banyak yang membantu biasanya, semakin banyak yang membantu dan yang terlibat itu sistemnya akan semakin bagus sebenarnya. Sekarang juga ada TNI AU gitu kan yang mulai membantu Babin Kamtibnas ya namanya ya, Babin Kamtibnas itu biasanya juga mereka akan mendata siapa aja di satu wilayah mereka yang kena gitu. Tapi yang paling ujung tombaknya adalah tuh sebenarnya RT dan RW Pak. Cuman kan kalau masyarakat perkotaan itu kan sebenarnya banyak di wilayah ada yang klaster-klaster gitu ya, ada perumahan kan yang biasanya mereka nggak punya RT RW gitu ya. Jadi kalau seperti itu datanya itu dari Babin Kamtibnas. Seperti itu. Nah, dari RT RW data diserahkan ke puskesmas nanti akan berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat. Baru data itu dijadikan satu, di cross check ulang supaya tidak terjadi perdobelan data gitu ya. Masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten inilah yang berhak untuk menghitung jumlah kasus, prevalensinya berapa, insidensinya berapa, kemudian CFR-nya berapa, case fatality rate-nya berapa gitu. Seberapa fatal angka kematiannya. Kalau kita ngomongin COVID, berarti per 1 bulan ini kan tadi ada yang level 1, level 2, level 3 gitu ya Pak ya. Kalau misalnya levelnya semakin urgent, siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah di kesehatan provinsi Pak. Karena mereka yang tahu satu wilayah provinsi itu dibandingkan ini berapa. Misalnya kan ada batas di perundang-undangan biasanya setiap per berapa bulan urgenitas tuh ada datanya, misalnya sekian ratus kasus masuk level 1 gitu, sekian ratus berapa 300 kasus masuk level 2 gitu kan. Berarti kan kalau semakin tinggi level berarti semakin urgent gitu ya Pak ya. Jadi yang artinya kemungkinan pada saat itu insidensinya atau kasus barunya sedang meningkat banget. Kalau penyakit menular tuh biasanya kita ngelihatnya insidensi, Pak. Kalau insidensinya tinggi ya udah itu udah berarti udah level darurat gitu. Itu yang mengeluarkan nanti Dinas Kesehatan Provinsi. Begitu Kang Hertu, mungkin semoga bisa membantu. Hertu? Apakah sudah bisa menjawab? Udah Bu.
Ya. Jadi kalau urgenitas membanggakan buat kami nanti Bu sebagai kandidat calon sarjana administrasi kesehatan. Kita kan ada beberapa profesi di kesehatan itu, para medis, ada dokter yang udah existing, ada ID, kemudian ada perawat, ada persatuan perawat, kemudian ada profesi bidan juga, profesi ada kelompok atau ikatan bidan Indonesia. Nah, bagi kami yang nanti kami yang lulusan sarjana administrasi kesehatan itu profesi apa sih Bu, dan yang paling praktis dari pengalaman Ibu Desi di lapangan, peran kita sesungguhnya seperti apa gitu Bu, biar Kang Asep dan rekan-rekan ada gambaran nanti kita terjun ke lapangan pada saat PKL atau jelang skripsi, dan pada saat setelah lulus nanti ada gambaran tupoksi kita itu sesungguhnya profesinya seperti apa gitu Bu. Mohon gambaran agar kita semangat Bu sampai tuntas nanti. Terusin Bu Desi. Siap. Kalau profesi, mungkin dari teman-teman yang pertama kemarin sudah saya jelaskan, profesinya kita sebenarnya dulu rumpunnya itu adalah masuk rumpun di kesehatan masyarakat, Kang. Tapi sekarang karena sudah mau berubah, mau memisahkan diri nih administrasi kesehatan, jadi dia bukan masuk ke rumpun kesehatan masyarakat lagi, tapi masuknya ya sarjana kesehatan, yang artinya nanti di mana tempat-tempat teman-teman di wilayah fasilitas kesehatan atau di pelayanan kesehatan, misal kalau kita ngomongin di dinas kesehatan, biasanya nanti teman-teman masuknya ke wilayah program kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin di puskesmas, biasanya menjadi kepala TU, Bapak, di mana kepala TU itu memang fungsinya adalah manajerial, memanage sumber daya manusianya yang ada di puskesmas. Kalau ngomongin, mungkin juga bisa jadi kepala puskesmas ya Pak ya, tapi tentu saja otonomi tiap daerah itu berbeda-beda, apakah bisa lulusan S1 atau harus S2 gitu. Karena beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan itu masih ada tuh kepala puskesmas lulusan S1 masih ada gitu. Karena mungkin kekurangan tenaga kesehatan. Tapi kalau perkotaan itu sekarang lebih banyaknya diisi oleh S2 kalau daerah perkotaan. Tadi dinas puskesmas. Kalau di rumah sakit, teman-teman bisa jadi manajer rumah sakit. Seperti itu. Tidak hanya di fasilitas kesehatan ini aja, tapi teman-teman itu bisa masuk ke ranah asuransi. Ya, perusahaan asuransi, kalau di perusahaan biasanya perusahaan asuransi nanti bagiannya itu tadi bagian manajer atau kepala asuransinya seperti itu ya. Memang fokusnya adalah teman-teman itu diminta nanti bagaimana cara membuat program dan kebijakan yang baik ke situ. Mungkin kalau Kang Hertu di hukum nih pas banget nih mengkolaborasikan ilmunya seperti itu. Di mana di hukum membuat perundang-undangan, kalau di kesehatan ini membuat programnya. Jadi itu sebuah kolaborasi keilmuan yang sangat baik seperti itu. Begitu Kang, semoga menjawab ya Kang ya. Ya, betul Bu dosen sih. Oke, sami-sami Kang. Mungkin ada yang lain mungkin? Saya mau lanjut ke ini. Aduh, semoga ini sempat ya. Kalau seandainya nanti nggak sempat, gimana ya? Maksudnya untuk studi kasus apakah dijadikan tugas aja ya, teman-teman ya? Atau gimana? Soalnya kalau ngomongin EP itu luas banget deh. Tapi nanti sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri. Mungkin Mbak Umi ada yang pengen ditanyakan? Mbak Umi yang di ini ya, yang di rumah sakit apa? Di Banyumanik, Bu. Oh iya, sakit Banyumanik. Ya. Maybe di lapangan kayak gimana, Bu? Kalau di lapangan, kebetulan saya pernah di bagian pelaporan sih, Bu. Jadi kita misalnya ada kasus-kasus, jadi di Semarang itu sudah bagus sistemnya. Jadi DKK, dari Dinas Kesehatan itu memberikan aplikasi-aplikasi di setiap kasus penyakit. Sedangkan Semarang itu kan dulu pernah menjadi ranking 2 se-Jawa Tengah dengan kasus DB yang paling tinggi. Sejak adanya aplikasi itu, dari namanya itu dulu apa ya, HEWS DBD, sekarang diganti namanya Tunggal Darah. Jadi
tunggal darah. Jadi kalau dari sisi rumah sakit, setiap ada kasus dalam 1 kali 24 jam kita harus memasukkan setelah ditegakkan diagnosa ya sama dokter, kita harus memasukkan data diri, kemudian laboratoriumnya, langsung nanti masuk ke sistem. Dari sistem itu akan terbaca di wilayah-wilayah tertentu ada kayaknya agen-agennya yang langsung turun ke lapangan. Tuh. Dan sekarang di Semarang itu jika ada RW yang kena DB, kena denda 50.000. Oh, berarti kalau misalnya ada warga satu RW, misalnya satu ada RT-nya yang kena denda 50.000. Jadi gimana PSN Kota Semarang itu sangat maju. Setiap minggu kita harus motoin bak mandi atau gimana, itu kreativitasnya setiap RT masing-masing. Kalau misalnya tidak ada ini enggak, Mbak? Ada apa namanya? Ada semacam hadiah gitu. Ada award gitu enggak sih dari pemerintah? Dulu sempat ada, cuman kan sekarang kan era wilayah bebas korupsi ya Ibu, jadi sekarang kita nggak ada dia. Iya. Berarti jadi, aplikasinya by PON, semacam aplikasi. Cuman sempat DBD itu sempat kita ranking ke bawah ya. Sekarang agak naik karena kita fokus di COVID itu. Akhirnya orang setiap kan gejalanya hampir sama dengan demam-demam seperti ini. Kadang kita nggak fokus ke DBD-nya, padahal malah fokus di COVID-nya. Itu jadi gitu sih kalau di kenyataan di rumah sakit kemarin kasusnya begitu sampai nolak pasien COVID, sekarang mulai nih lagi masuk pasien DB terutama anak-anak gitu. Jadi teman-teman juga di sini jaga-jaga ya, ini lagi musim-musim DBD, wilayah lingkungannya dibersihkan gitu ya, apalagi kita yang di perkotaan padat penduduk ini cepat sekali menularnya Bapak Ibu. Nah, untuk data, berarti datanya itu data mentah ya Mbak ya? Atau data persatuan kasus, bukan data hitungan prevalensi kan ya? Karena prevalensi itu setahu saya dihitung oleh Dinas Kesehatan. Iya, kita kan hanya sebagai pengumpul data. Nanti yang memberikan kebijakan, yang memberikan aturan itu DKK setempat. Tuh. Ya, terima kasih Mbak Umi. Ya, sama-sama. Cuman Ibu, kita menghitung angka-angka kesakitan itu, angka-angka penyakit hanya di top 10 diagnosa terbanyak di rumah sakit, hanya untuk sebagai trennya apa sih yang di bulan ini, atau mau bikin program apa sih dengan jumlah kasus penyakit yang terbanyak di rumah sakit. Tuh. Iya, benar. Boleh tanya ke Mbak Umi? Iya. Mbak Umi, untuk data tersebut open access ya Mbak Umi? Semua publik boleh tahu hari ini atau per minggu atau per laporan update warga kita yang kena DB di satu kampung atau RT atau? Kalau itu semuanya bisa Pak di portalnya Dinas Kesehatan, tapi tidak sertakan nama, hanya jumlah di RT, di RW itu, karena kan nama dan alamat itu kan privacy. Ya, kalau di kesehatan gitu, data alamat privacy kecuali ada kepentingan ya Mbak Umi ya. Iya. Dalam artian itu adalah kepentingan untuk tracking atau dan lain-lain seperti itu. Ya, begitu. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Mbak Umi. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin? Jadi kalau kita ngomongin penyakit menular itu tentu saja adalah penyakit yang dapat ditularkan. Dapat ditularkan itu sebenarnya bukan hanya orang, tapi juga bisa antar hewan ke manusia. Kan ada penyakit dari hewan ke manusia, misalnya kayak rabies gitu ya, bisa menularkan. Nah, di dalam dunia medis, penyakit menular itu yang menyebab atau penyakit infeksi itu adalah yang disebabkan karena agen biologi. Agen biologinya bisa berupa parasit, bisa berupa virus, bisa berupa bakteri gitu. Dan juga bisa disebabkan karena faktor fisik seperti luka bakar. Gitu. Luka bakar ini nanti dia masuk ke ranah penyakit menularnya karena dia akan bisa memunculkan risiko infeksi begitu. Atau karena kimia, keracunan. Kimia ini keracunan ini maksudnya keracunan makanan ya.
Kenapa masuk masuk penyakit menular? Karena ya itu, karena ketika orang yang satu menular gitu kan, dia nanti dia membawa agent gitu, dia muntah, diare, kemudian yang satunya terkena gitu kan, dilalah tidak cuci tangan atau gimana, itu cara menularkannya. Nah, komponen penyakit menularnya tadi yang sudah saya katakan bahwa disebabkan oleh agen, yaitu virus, bakteri, dan parasit. Sumber penularannya seperti apa? Apakah bersumber dari makanan, atau bersumber dari minuman, atau bersumber dari, biasanya sih kita ya kebanyakan makanan minuman sih kalau penyakit menular itu sumbernya. Atau dari feses gitu kan. Dari feses itu karena kita PHBS-nya kurang bagus. Nah, bagaimana cara penularannya? Mode of transmission-nya seperti apa? Penyebabnya ada banyak, bisa disebabkan karena skabies ini adalah serangga, pediculosis. Skabies ini. Biasanya kalau anak-anak pesantren itu kayak muncul kayak koreng gitu ya, gatel-gatel gitu ya, itu cepat sekali menularnya. Pediculosis, kemudian dari cacing juga bisa, cacing darah, cacing perut, protozoa, amoeba itu yang menyebabkan diare biasanya, jamur, bakteri, dan virus yang paling sederhana. Virus aja katanya paling sederhana. Sederhana diagnosisnya maksudnya, bukan sederhana karena efek penyakitnya. Nah, proses penularannya seperti apa? Si sumber penularan itu bisa karena manusia, bisa pembawa kuman ini bisa hewan atau air, juga bisa karena tumbuhan. Siapa tahu nih orang nggak tahu ada tumbuhan beracun gitu ya, dimakan gitu misalnya. Kemudian keadaan penjamunya sendiri, keadaan penjamu ini dalam artian kekebalan tubuhnya seperti apa, status gizi ini akan nanti berhubungan dengan kekebalan tubuh dan keadaan umumnya seperti apa, serta keturunan. Nah, cara penularannya bisa dari kontak langsung, bisa melalui udara, bisa makan atau minuman, atau melalui vektor. Vektor ini biasanya dibawa oleh binatang. Nah, cara keluar dari sumber dan cara masuk ke penjamu melalui mukosa kulit, ada yang lewat kulit gitu kan, kalau gatel kayak skabies tadi bisa lewat kulit. Saluran pencernaan ini biasanya dari feses, saluran pernafasan droplet atau air ludah gitu ya. Urogenetilia dari air kencing, biasanya hepatitis A dari urin. Gigitan, suntikan, luka. Gigitan biasanya gigitan nyamuk, DBD, dan dari plasenta. Plasenta ini biasanya penularan dari ibu ke janin yang di dalam kandungan. Begitu, ini nanti bisa dibaca mekanisme patogenesisnya. Mekanisme patogenesis ini sih sebenarnya hampir sama seperti riwayat alamiah penyakit yang saya katakan tadi. Ada prepatogenesis, ada masa inkubasi, kemudian klinis, gejala klinis pertama, tahap lanjutan, baru pasca patogenesis. Tuh. Ini nanti monggo silahkan dibaca, teman-teman. Nah, ini. Cara penularannya dari waktu generasi di sini yaitu maksudnya adalah masa antara masuknya penyakit pada penjamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal penjamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Jadi kalau ngomongin COVID lagi ya, ngomongin COVID berarti masuknya penyakit waktu generasi ini, masuknya seseorang itu dari masa inkubasinya sampai ke gejala pertamanya, sampai dia masih aktif bisa menularkan penyakit. Masih aktif dalam menularkan penyakit ya berarti ketika di PCR, di swab PCR itu masih positif gitu. Kan ada tuh sekarang yang long COVID itu 2 kali masa inkubasi. Masa inkubasi pertama ketika di PCR masih negatif, kemudian masa inkubasi kedua lagi dihitung ternyata masih negatif. Yang artinya dia itu masuk ke ini, waktu generasi ini. Kemudian kekebalan kelompok, herd immunity. Kita udah herd immunity belum ya? Gimana Mbak Umi, kita udah herd immunity belum?
Kalau sesuai di berita itu kan Indonesia nomor 5 dengan dosis vaksinasi yang terbesar ya. Tinggal kita lihat saja kasusnya. Untuk Semarang sendiri alhamdulillah sekarang bagus. Hanya insya Allah 2 kasus sih kalau di portal DKK kemarin lihat. Oh, berarti ya udah herd immunity, Mbak. Semoga. Herd immunity itu kan bisa dicapai karena orang yang sudah sakit udah banyak, kemudian dia membentuk kekebalan tubuh. Kalau ngomongin virus corona ya, orang sakit kan sebenarnya ketika sembuh tuh dia udah ada kekebalan tubuh dari corona itu sendiri gitu. Makanya ketika orang sakit corona kenapa nggak boleh langsung vaksin, yaitu akibatnya karena dia tuh sebenarnya udah membentuk secara alamiah. Nanti ketika udah 3 bulan sudah pembentukan kekebalan tubuhnya kan agak menurun tuh, di booster lagi sama vaksin seperti itu. Nah, angka serangan attack rate kayak perang aja ya, ada serangannya. Kalau angka serangan, yaitu sejumlah kasus yang berkembang dan muncul dalam satu waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak serta memiliki resiko atau kerentanan terhadap penyakit tersebut. Gitu. Jadi kasus yang berkembang itu apa? Kemudian di suatu kelompok itu ternyata besar kasusnya saat itu. Kalau ngomongin sekarang berarti yang ngomongin asma yang ada di Jawa Timur tuh pasti banyak banget tuh orang-orang yang sakit pernapasan, entah itu asma atau entah itu sesak nafas dan lain-lain akibat ini hujan abunya ya. Gitu. Ini masuk di angka serangan atau attack rate. Nanti jenis kelompoknya bisa dibaca. Mungkin saya langsung ke, nah ini perbandingannya. Perbandingan penyakit menular dan tidak menular. Kalau ngomongin penyakit menular itu paling banyak didapatkan di negara berkembang. Itu khasnya. Nggak mungkin tuh negara maju ada tapi nggak urgent pasti. Negara maju karena apa? Berkaitan dengan pendidikan yang didapatkan, pola hidupnya dalam sebuah komunitas seperti apa, bagaimana cara dia menjaga lingkungannya seperti itu. Kalau penyakit menular itu rantai penularannya jelas disebabkan oleh virus, bakteri, atau non virus tadi ya karena infeksi tadi, atau parasit gitu. Jelas pasti karena itu aja penyakitnya. Tapi kalau penyakit tidak menular itu belum tahu, bahkan masih dilakukan penelitian sampai saat ini apa sih penyebabnya gitu. Penyebab dalam artian itu satu faktor resiko khusus ya. Sudah banyak diketahui. Misalnya kayak gini, hipertensi gitu. Hipertensi apa sih? Satu aja faktor yang paling jelas. Nggak ada. Kalau untuk penyakit menular. Diabetes gitu. Nggak ada. Bukan karena ditularkan oleh manusia juga. Jadi itu masih belum jelas. Orang yang diabetes itu mungkin karena dia merokok, walaupun pola makannya bagus, tapi karena dia perokok aktif, diabetes. Jantung juga seperti itu. Atau kebanyakan minum kopi. Gitu. Jadi rantai penularannya masih tidak ada gitu. Dan belum jelas. Penyakit menular akut itu satu waktu toh, kalau misalnya sudah sembuh ya udah sembuh gitu. Kalau penyakit tidak menular jatuhnya kronis. Kronis itu dalam arti bibit penyakit dalam tubuh kita itu masih tetap akan ada. Orang jantung tuh mau dikasih obat kayak gimana pun ya tetap dia punya riwayat sakit jantung. Kalau dia nggak jaga pola makan, pola hidup, tetap akan bisa kena. Itu namanya kronis. Kemudian etiologi organismenya jelas, kalau di penyakit tidak menular itu tidak jelas. Bersifat kausa tunggal ini sebab musababnya itu satu gitu. Kalau tidak menular banyak faktor-faktor lain yang mendukung. Penyakit menular itu diagnosisnya mudah. Ya pokoknya kalau misalnya sakit corona ya gara-gara kena virus corona, enggak ada lain. Tapi kalau tidak menular itu diagnosisnya sulit karena itu berpengaruh sama perilaku hidupnya orang itu. Perilaku kesehariannya itu seperti apa.
Penyakit menular mudah mencari sebabnya, kalau penyakit tidak menular tidak mudah, tadi sama berhubungan dengan rantai penularannya ya. Penyakit menular biaya relatif murah, ini juga relatif, namanya relatif. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Kemudian kalau tidak menular itu mahal. Mahalnya kenapa? Karena itu sakitnya kan kambuhan. Kalau sakit kambuhan itu kan tidak cuma sekali berobat sembuh gitu kan. Mungkin akan ada biaya lanjutan lagi, biaya kedua, biaya ketiga gitu. Penyakit menular jelas muncul di permukaan karena ini berhubungan sama insidensi tadi, teman-teman, perhitungan angka kasus baru dan prevalensi gitu kan. Karena jelas juga, jadi dia jelas untuk muncul ke permukaan. Kalau penyakit tidak menular ini icebreak fenomena gunung es gitu. Kadang yang muncul ke permukaan cuma 5%, tapi ternyata gini deh, kalau ngomongin masalah gizi ya, masalah gizi di Indonesia kan udah double burden tuh. Ada yang obesitas, ada juga yang gizi kurang. Masih ada tuh yang gizi kekurangan gizi, tapi ternyata yang obesitas ini juga banyak gitu. Nah, itu yang maksudnya icebreak phenomenon. Orang fokus yang penting gizi buruk. Gizi buruk tuh berarti gizi kurang gitu kan. Oh, gizi kurang yang penting fokus ke gizi kurang dulu deh. Ternyata over nih yang gizi kurang nih programnya. Yang tidak terhitung adalah kasus obesitasnya. Di mana obesitas itu juga faktor resiko sebuah penyakit gitu. Morbiditas dan mortalitas cenderung menurun. Yang penting udah diobatin, artinya kasus sakit dan kasus kematian pasti akan menurun. Tapi kalau penyakit tidak menular, belum tentu. Semakin tidak diprioritaskan masalahnya, ya semakin tinggi nanti bakalan morbiditas dan mortalitasnya. Itu tadi penyakit yang menular. Agak cepat ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, ini pencegahannya. Saya tutup dulu biar nggak bingung. Nah, ini pencegahannya. Pencegahan penyakit, kalau ngomongin pencegahan, gimana caranya supaya kita tidak sakit atau tidak terjadi kecacatan ketika kita sakit. Pencegahan penyakit menular itu lebih mudah dibandingkan penyakit tidak menular. Pencegahan penyakit menular kenapa mudah? Karena jelas gitu, sakitnya tuh karena apa faktor pesakitnya. Kalau karena virus ya udah kita fokus aja gimana caranya si virus ini supaya tidak masuk gitu, supaya kita tidak terpapar virus ini gitu. Tapi kalau penyakit tidak menular, karena faktor resikonya sangat amat banyak, pencegahannya juga sangat kompleks. Nah, tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan apa aja sih? Ada 3 hal. Ada pencegahan primer. Kalau primer itu biasanya di fase prepatogenesis, di mana tadi seperti yang saya bilang itu kita itu masih masa kontak-kontakan nih ibaratkan. Kontak-kontakan, belum masa sakit. Kalau kontak-kontakan kan kita belum tentu sakit. Kalau kontak-kontakan kan bisa jadi kekebalan tubuh saya bagus gitu ya. Jadi saya nggak sakit biasa aja, tapi kan tidak sama dengan orang yang lain yang dengan kekebalan tubuhnya yang tidak bagus gitu. Itu pencegahan primer. Gimana caranya? Sebelum sakit, walaupun kita terkontak, gimana caranya kita entah itu imbas vitamin atau gimana gitu kan. Kemudian pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder itu di mana proses penyakit itu sudah mulai masuknya fase patogenesis tadi, masuk masa inkubasi. Itu akan berbeda dengan pencegahan primer. Kalau primer tadi kita ngomonginnya biasanya ke penyuluhan, kemudian ke bagaimana caranya kita memberitahukan kepada masyarakat untuk yang mencegah supaya tidak kena penyakit tersebut gitu ya. Tapi kalau udah sekunder, ya bagaimana caranya kita agar yang orang sakit ini tidak fatal sakitnya. Misal nih, dia masih demam, sebelum apa gitu dikasih obat apa gitu kan supaya dia demamnya tidak makin tinggi gitu, tidak makin parah sakitnya. Baru yang ketiga adalah pencegahan tersier, di mana ini biasanya sudah mau ke masa-masa akan sembuh gitu. Kalau penyakit menular pasti akan ada masa sembuhnya. Penyakit menular tuh cuma ada 2 output, sembuh atau meninggal dunia. Tapi kalau penyakit tidak menular ada 3 output, sembuh
meninggal dunia atau cacat. Cacat dalam artian atau karier 4 deng. Sembuh, meninggal dunia, cacat, karier. Karier itu dalam arti dia masih ada penyakitnya. Tinggal apa sih yang memicu penyakit itu, baru dia nanti akan kambuh lagi gitu. Nah, untuk tahapan pencegahannya ini kan tadi tindakan pencegahannya seperti apa? Kalau tahapannya tadi, kalau yang di primer tadi adalah bagaimana cara kita promosi, kemudian bagaimana caranya kita memproteksi sedini mungkin gitu ya. Iya, sebentar saya. Bagaimana caranya kita memproteksi penyakitnya yang sakit. Nah, setelah diproteksi, untuk orang yang sakit bagaimana gitu? Kalau untuk orang yang sakit, bagaimana supaya orang ini kita obatin dan tidak terlalu parah penyakitnya? Atau bagaimana tindak lanjutnya ketika seandainya dia cacat gitu, supaya dia bisa kembali menjadi produktif lagi. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca. Kita hari ini sampai jam berapa ya jadwalnya? Ada yang apa nggak, teman-teman? Mbak Umi mungkin? Sampai jam 9 kah? Halo? Enggak apa, Ibu. Sampai apa ya? Mungkin ada yang pengen ditanyakan sampai sini, teman-teman? Kan jadinya mau diskusi tadi. Cukup. Sepertinya paham, Bu. Sebenarnya saya tuh mau diskusi. Nah, ini diskusinya, tapi saya nggak tahu nih jadwalnya gimana. Coba saya cek dulu jadwal. Teman-teman bisa baca diskusinya dulu ya. Oh, sampai jam 10 sih. Tapi ini udah jam 9. Gimana? Mau lanjut diskusi? Atau buat PR aja nanti buat ulasan kita ke depannya? Halo? Ada ngantuk nih kayaknya nih. Bu, mungkin bisa satu diskusi, satu lagi buat PR aja, Bu. Oh iya. Butuh contoh dulu, Bu. Kalau langsung dibikin PR kayaknya nggak bakal dikerjain deh, Bu. Soalnya nggak ada contohnya. Contohnya ada, Mas, di materi. Tadi juga sudah sebagian saya jelaskan. Oke. Jadi ini mungkin didiskusikan ke teman-teman. Nggak apa-apa ya, diskusi 15 menit gitu teman-teman, nanti 15 menitnya kita bahas sama-sama. Di kasus satu aja. Kita bagi 2 kelompok di breakout room. Jadi teman-teman nanti akan di breakout room. Mas Putra. Ya. Mas Putra bisa minta bagi teman-teman jadi 2 grup. Boleh di breakout room. Ini monggo di milih sendiri atau masukin otomatis? Masukin otomatis aja nggak apa-apa, Mas. Monggo teman-teman di capture dulu ya ini ya, biar nanti ingat. Capture dulu deh. Sudah? Siap dibagi kelompok? Halo. Ya, Bu. Bagi kelompok. Ya.
Ya, monggo dibagi Mas Putra. Oke, breakout room-nya sudah dibuat. Masuk aja. Dulu mau mempresentasikan. Engkau dari kelompok 1. Mau menyampaikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Hitung-hitungannya belum bisa Bu aku, Bu. Ibu, kita belum selesai. Kebetulan ini kita nggak ada yang bawa laptop, cuman satu, jadi belum sempat ditulis. Kalau presentasi tanpa tulisan bisa nggak sih? Bisa Mbak Umi. Tapi masih baru di itu perhitungan. Ya, nggak apa-apa. Biar Ibu. bantu ini ya, maksud saya bantu tuliskan di PowerPoint. Bentar. Kalau konstanta itu kan boleh per mil atau per juta penduduk atau gimana, Bu? Ya, boleh. Tergantung nanti pembagiannya berapa. Jadi kalau misalnya pembagiannya per 100.000 ya, Berarti per 100.000 penduduk gitu ya. Tapi kalau per 1.000 ya berarti per 1.000 penduduk begitu. Berarti antara tapi sama konstantannya antara incident rate dan prevalency rate. Disamakan nggak apa-apa, Mbak? Biar mudah kita, kalau misalnya sama konstantanya kan mudah untuk mengertinya. Enggak, ini apa dulu, insiden dulu? Iya. Insiden rate-nya kita tadi coba diskusi untuk yang, jadi insiden rate itu kan jumlah penderita dibagi masyarakat beresiko. Kalau berdasarkan soal di sini, menurut kami, ini kan masyarakat jumlah penderitanya itu ada 103.781 penderita. Berarti dibagi dengan 200.000 masyarakat yang beresiko. Oke. Hasilnya? Itu dikali per 1.000 penduduk nggak, Bu? Monggo, dari Mbak ini dulu, dari Mbak Umi dulu. Kalau saya itu karena itu 100.000 ya, karena itu bingung nih Kak. Enaknya pakai konstanta itu penting apa enggak? Jadi konstanta itu penting untuk melihat per 100, misalnya per 100 per 1.000 orang penduduk gitu berapa insiden rate-nya berapa gitu kan. Berarti kita kaliin 1.000 aja. Kaliin 1.000. Hasilnya kan 518,9 ya, insya Allah. Berapa, Mbak? Coba kita hitung ulang. 518,9. 18,9. Tapi itu hitungannya tinggi banget.
Ini berarti per 1.000 penduduk ya? per 1.000 penduduk. Ya. Monggo, prevalensi. Prevalensi itu jumlah penderita dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kan 103.781 dibagi 275.300. 275, Bu. Ini berarti 275.300 ya, orangnya. 300 lagi, 275,3 juta. Tadi tambahin 03 lagi. Gini. Nolnya kebanyakan satu yang di 3. Ya. Kali 1.000. Coba saya hitung ulang, Bu. .37 per 1.000 penduduk. 1.000 penduduk ya. Oke. Kalau yang CFR-nya itu angka kematian 727 dibagi kelompok beresiko. 200 dibagi 200.000 dikali 1.000 penduduk ya. 3,64 per 1.000 penduduk. Yang kelompok 2 apakah sama? Atau ada yang berbeda? Kelompok 2, Mbak Lilis mungkin mau menyampaikan? Kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 hitung-hitungannya cuma CFR doang, Bu. CFR, boleh. CFR-nya berapa? 727 dibagi 200.000. Bagi 200.000. Dikali 1.000. Kali 1.000. Kalau di sini hasilnya 3,635. 3,6. 3,6 ya. Sama-sama 3,6 ya. Ya, Bu. Kalau untuk bagaimana cara penularan DBD, apakah ada yang sudah? Kelompok 1 dan kelompok 2. Arya, silakan Mas Arya. Mas Arya. Ya, Bu, dari kelompok 2. Ya. Cara penularan. Penularannya yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Terus apa lagi, Mas? Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari virus. Dengue itu gimana? Gini ya, benar ya. Terus ada lagi? Insiden tahapan pencegahannya? Bapak Heru tadi pencegahannya. Untuk pencegahan
Kami mengutip dari Promkes Kemenkes, Bu dosen, ada 3 hal yang utama, itu dengan menguras, Ya. kemudian yang kedua menutup, dan ketiga memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang ekonomis atau daur ulang. Menguras, menutup, mendaur ulang. Ya, daur ulang. Dan plusnya ada beberapa poin seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa, gotong royong warga membersihkan lingkungan, kemudian memeriksa tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas dalam wadah tertutup, membersihkan lavasida pada penampungan air, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Untuk menjelaskannya dari 3 hal yang utama tadi, 3M, menguras itu merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Penjelasan tentang menutup, yaitu merupakan kegiatan menutup rapat tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Sedangkan tadi memanfaatkan daur ulang, yaitu barang atau benda yang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, demam berdarah kita kumpulkan dan kita jual ke tukang loak gitu. Terima kasih Bu Desi. Ya. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 mungkin? Yang kelompok 1 siapa Bu? Yang kelompok 2? Oh, sebentar, Mbak Umi kelompok berapa? Saya kelompok 1 sama Mbak Lilis dan Mbak Niki. Oh, Pak Herto kelompok berapa? Sama Mas Arya, Mas Rizky, sama Mbak Dian. Berarti kelompok 2 ya? Iya. Oh iya. Maaf. Gini, yang kelompok 1 Mbak Umi berarti? Ya. Ya. Untuk ini ya, cara penularannya. 1 dengan gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk Aedes aegypti. Untuk pencegahannya. Ya, Arwen? Untuk pencegahan kita ada 3 tahap, Bu. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang primer kita dengan cara edukasi atau promosi kesehatan dan 3M+. 3M+. Ya, 3M+ tadi yang sesuai 3M+. Ada yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang di sekunder itu kita dengan cara pencegahannya minum vitamin dan minum obat paracetamol. Untuk yang tersier, meningkatkan PHBS dan gizi seimbang. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya, udah tadi diskusi. Mungkin kita akan coba ulas sama-sama. Ini rumusnya udah benar. Siapa yang terkena dan siapa yang beresiko. Namun karena ininya sama, Mbak Umi, angka satuannya sama, per 100.000 berarti ya, per 100.000, berarti ini tidak usah ditambah konstanta kalau pengen nggak bisa ditambah konstanta. Jadi di sini nanti hitungannya per 100.000. Ditambah konstanta itu ketika seperti ini mungkin. Seperti ini kan tidak sama nih satuannya, ini kan ratusan, ini ratusan ribu gitu ya. Nah ini untuk menambahkan supaya agar sama mungkin ditambah 100.000, seperti itu kalau konstanta. Jadi nanti kalau perhitungan saya tadi, untuk insidensinya seperti ini, 0,5% per 100.000 penduduk. Kemudian untuk prevalensinya 0,81% per 100.000 penduduk, kan dari yang beresiko sama
jumlah penduduknya saya ambil 127.300, jadi saya ngitungnya per 100.000 penduduk seperti itu. Kalau kita juta berarti ini nanti dikalikan konstanta juta. Berarti di sini per 100 juta ya, karena ratusan ya ini ya. Per 100 juta penduduk sekian dapatnya tetepan. Kayak gitu. Terus untuk CFR, karena ini ratusan, ini 100.000, kalau kayak gini aja bisa, hitungnya berarti nanti per 100.000 penduduknya dikalikan 1.000 itu 3,65% per 100.000 penduduk. Seperti itu. Kemudian untuk apa namanya? Nah ini untuk yang kelompok 1, cara penularannya udah lengkap, udah bagus banget tuh edukasi promosi kesehatan 3M. Kemudian yang sekundernya itu minim vitamin dan paracetamol, dan tersiernya meningkatkan PHBS dan gizi seimbang. Seperti itu teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak Adi mungkin ini raise hand. Pak Adi ini tutor ya teman-teman. Pak Adi mungkin ada yang mau raise hand? Salah pencet. Lanjut. Mungkin Bu Umi ada yang pengen ditanyakan? Itu tadi yang prevalensi, Bu. Dengan dapat dari 127.300 dari mana ya? 127 itu per jumlah penduduk, kan kalau prevalensi, jumlah yang sakit per jumlah penduduk saat itu. Iya, jumlah penduduknya tadi di soal itu 275 juta. Oh, 275 ya? Iya. Oh iya. Benar. Sorry. Maksud saya ini berarti 275. 300. Nah, saya hitung. Berarti konstanta itu tergantung soalnya ya, Bu? Jumlah berapa ratus ribunya? Ya. Satuan depan sama satuan belakangnya, numerator, atau kalau misalnya tidak sama baru dikalikan konstanta. Kalau sama ya udah nggak usah. Iya. Berarti kalau misalnya ini kan per 100.000 ya, per 100.000 penduduknya. Ini saya hitung ulang ya, maaf ya. Duh, keseliwer deh matanya. Juga ya. Belum tua udah keseliwer gimana? 275.300. 0,37. Gini. Sebenarnya hampir sama sih. Tuh. Tapi ini per 1.000. Karena dia konstantanya menggunakan juta. CFR-nya tinggi ya, 3,65. DBD-nya karena orang lagi fokus ke DBD. Ini data ini kebetulan saya ngambil data dari kementerian. Jadi memang datanya yang ada kayak gini tahun 2020. Tahun lalu. Baik, sampai sini mungkin ada yang pengen ditanyakan lagi. Tadi untuk ini ya, untuk yang kelompok 2, saya bahas juga ini tahapan pencegahannya udah bagus. Tahapan pencegahan ini masuknya di tahapan pencegahan kalau 3M ini menguras, mendorong, menutup ulang, ini adalah tahapan yang primer. Jadi nanti monggo kalau misalnya ada pertanyaan tahapan pencegahan, teman-teman bisa membagi 3, yaitu tahapan pencegahan primer, itu seperti pencegahan, tahapan sekundari, itu bagaimana cara mengobati si pasien agar yang sakit DBD itu agar tidak semakin parah. Kemudian yang ketiga itu bagaimana agar tidak terulang, berarti apa? Tahapan prapatogenesis ya. Bagaimana caranya orang yang sakit agar tidak menjadi sakit lagi. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan tahapan pencegahan berarti ada 3 kata kunci itu, primer, sekunder, tersier. Nah, yang tersier itu yang prapatogenesis.
Kalau yang primer itu prepatogenesis, kalau yang sekunder itu adalah masa klinis, gejala klinis atau saat sakit. Kalau yang tersier itu adalah prapatogenesis. Jadi mohon teman-teman menghafalkan, mengingat-ingat itu. Karena itu nanti juga kalau misalnya di dalam pekerjaan pelayanan kesehatan itu pasti akan berguna buat teman-teman. Begitu. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya, nanti jangan lupa presensi. Presensinya sudah dibuka. Monggo dibaca materinya, monggo kuisnya juga dikerjakan gitu. Kemudian untuk tugasnya nggak usah dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti pertemuan minggu depan akan ada tugas. Jadi itu ada tugas kan ya, tugasnya di skip dulu aja nggak apa-apa. Karena hari ini kan kita udah diskusi, jadi biar tidak terlalu diporsir banget teman-teman, kasihan. Baik, ada yang mau ini kan lagi sisa 1 menit? Atau nanti disambung di... Foto dulu, Bu dosen, foto dulu. Oh iya, siap. Mbak Umi foto. Siap. Kenang-kenangan. Baik, kita foto dulu ya sama-sama. Open cam. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Arwen jangan gitu. Arwen duduk dulu. Kelihatan. Maaf ya, anak saya mengganggu. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, ini karena tadi yang membuka adalah Mbak Umi, monggo Mbak Umi menutup. Ya, alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita sudah belajar bersama tentang pencegahan dan penyakit menular dan tidak menular. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat dan untuk diri kita khususnya. Banyak kesalahan dari awal dari akhir. Kalau saya tadi buka, kita ucapkan bismillah, mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Desi. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih teman-teman. Semangat belajarnya ya. Pagi Mbak, halo. Mbak Desi. Yap. Ini tadi ada tugas nggak ya Mbak? Saya nggak bisa datang tadi. Nggak ada Mas, nggak ada tugas. Tadi kan sudah diskusi, jadi tugasnya digantikan diskusi aja nggak apa-apa. Yang materi, berarti ini kan materi keempat. Materi keempat, jadi teman-teman nggak usah ngerjain tugas ya, kan itu ada tugasnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman nggak usah ngerjain tugas, ngerjain kuis aja sama presensi. Ya, Bu. Nah, tadi saya ini Mbak ada kegiatan hari ini, jadi nggak bisa datang. Ya, siap, aman. Yang penting di topik dikerjain aja. Karena kalau di LMS itu kan dipantau sama universitas, Mas. Kalau sama saya mah gampang. Oke Mbak. Ya. Ya udah Mbak. Makasih Mbak, sampai ketemu nanti lagi. Ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh.